Halo, jumpa lagi di channel Sarjana Pengangguran. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Red Sparrow. Sebelum dimulai, silakan tekan tombol like, comment, dan subscribe agar kalian selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja simak alur ceritanya dan selamat menikmati. Kisah ini bermula dengan diperlihatkan seorang gadis muda yang bernama Dominika. Dominika adalah seorang balerina cantik yang sangat berbakat. Di hari itu, ternyata dia ada pertunjukan yang sangat penting baginya. Kemudian, Dominika berpamitan kepada ibunya yang terlihat pucat dan kurang sehat itu. Dominika lalu segera pergi ke teater dan mulai berdandan agar bisa tampil secantik mungkin di pertunjukannya nanti. Waktu pun berlalu, akhirnya pertunjukan yang sangat penting ini pun dimulai. Di sana terlihat sangatlah ramai dan penuh sorak-sorai dari penonton yang menanti penampilan Dominika. Tak mau mengecewakan para penontonnya, Dominika pun berusaha untuk memberikan penampilan yang terbaik untuk para penontonnya. Dan benar saja, saat Dominika mulai menari, para penonton pun tampak bersorak sambil memberikan tepuk tangan yang meriah untuk Dominika. Penampilan yang indah dari Dominika itu pun berhasil membuat seisi teater mengaguminya. Namun semua berubah saat rekannya Dominika secara tak sengaja menginjak kakinya Dominika hingga membuat dia terjatuh dan merintih kesakitan. Pertunjukan pun lalu dihentikan dan kemudian Dominika segera dilarikan ke rumah sakit. Dominika pun terlihat sangat sedih saat dia mengetahui kondisi dari kakinya itu. Dia pun merasa depresi dan terlihat putus asa. 3 bulan pun berlalu, dan ternyata Dominika masih belum memiliki pekerjaan pengganti. Dia bisa membiayai kehidupannya karena masih memiliki sedikit tabungan dari gajinya dahulu. Kemudian diperlihatkan ada seorang pria yang datang ke apartemennya Dominika. Ternyata pria itu adalah pamannya Dominika yang bernama Vanya. Vanya datang untuk menengok kondisi Dominika, sekaligus menawarinya suatu pekerjaan yang rahasia. Namun pada saat itu, Dominika merasa tak tertarik dengan tawaran yang diberikan oleh pamannya itu. Sepertinya, Dominika masih belum bisa move on dari pekerjaan lamanya yang sangat dia cintai. Suatu hari, saat Dominika pulang dari mencari kerja, dia melihat ibunya yang sedang terjatuh di kamar mandi sendirian. Dengan merasa khawatir, Dominika pun segera menolongnya. Di momen itu, ibunya berkata kalau pemilik apartemen tadi datang untuk menagih uang sewa. Ternyata, apartemen yang mereka tinggali saat ini sudah jatuh tempo, dan Dominika belum bisa membayar uang sewanya. Karena uang tabungannya hanya cukup untuk membeli makanan saja. Keesokan harinya, Dominika terlihat mendatangi pamannya untuk menerima tawaran pekerjaan yang sempat dia tolak sebelumnya. Ternyata, pekerjaan yang diberikan Vanya ke Dominika adalah untuk mendekati sekaligus mencari informasi tentang seorang pria yang bernama Dmitri Ustinov. Dmitri Ustinov sendiri sebelumnya pernah bertemu sekaligus menggoda Dominika di teater 3 bulan yang lalu. Beberapa hari kemudian, Dominika terlihat datang ke suatu hotel berbintang yang terlihat sangat mewah. Di sana, Dominika berpenampilan dengan sangat cantik dan terlihat sempurna. Beberapa menit kemudian, ketika Dominika sedang duduk di bar, tiba-tiba Ustinov mendatanginya dan menyapanya. Mereka berdua lalu saling bercerita dan saling mengenal lebih dekat satu sama lain. Sepertinya Ustinov sangat menyukai Dominika. Kemudian Ustinov mengajak Dominika untuk pergi ke kamarnya.
Sesampainya di sana, Ustinov lalu menyuruh para pengawalnya untuk pergi. Di momen ini, sebenarnya Dominika merasa ragu dan takut tentang apa yang akan dia lakukan bersama Ustinov setelah ini. Kemudian, Ustinov memaksa Dominika untuk melayaninya. Saat Ustinov sedang akan melakukan hal itu kepada Dominika, tiba-tiba dari belakang ada seseorang yang mencekik lehernya Ustinov, dan kemudian dia pun membunuhnya. Dominika yang melihat hal itu pun merasa sangat panik dan ketakutan. Orang misterius itu pun lalu menyuruh Dominika untuk mengikutinya. Mereka berdua lalu bergegas pergi dari ruangan itu sebelum pengawalnya Ustinov datang. Pria misterius ini lalu membawa Dominika menemui pamannya. Di sana, Vanya lalu meminta Dominika untuk tetap tenang dan jangan panik. Vanya kemudian menjelaskan ke Dominika bahwa Ustinov adalah musuh negara. Vanya lalu menawarkan suatu kesempatan kepada Dominika untuk memulai kehidupan baru sebagai seorang mata-mata. Vanya menawarkan hal itu karena dia merasa bahwa Dominika memiliki bakat dan potensi untuk menjadi seorang agen mata-mata yang hebat. Di sini, Dominika sebenarnya merasa sangat ketakutan dan tak tahu harus berbuat apa. Namun akhirnya, dia menerima tawaran itu. Karena pamannya berkata bahwa gaji dari seorang agen mata-mata sangatlah banyak. Keesokan harinya, Dominika terlihat berpamitan kepada ibunya. Dominika berkata kalau dia mendapatkan pekerjaan dengan bayaran yang banyak di suatu tempat yang jauh. Sebenarnya, ibunya merasa berat untuk berpisah dengan Dominika. Namun karena tak ada pilihan lain, akhirnya dengan berat hati, dia pun melepasnya. Lalu terlihat bahwa Dominika dibawa ke suatu sekolah untuk menjadi seorang agen mata-mata. Sesampainya di sana, dia sudah disambut oleh seorang wanita yang merupakan kepala sekolah di tempat itu. Di sekolah ini, Dominika menerima berbagai macam pelatihan untuk menjadi seorang agen mata-mata yang handal. Dengan antusias, Dominika terlihat mengikuti segala pelatihan yang diberikan kepadanya agar dia bisa lulus dan menjadi seorang agen mata-mata yang hebat. Suatu hari, ketika sedang berada di kelas, si kepala sekolah berkata kepada muridnya, kalau perintah atasan harus dijalankan, walaupun perintah itu adalah hal yang berat dan hal yang menjijikkan sekalipun. Kemudian, dia menyuruh salah satu murid perempuan untuk maju ke depan kelas. Dan tak lama berselang, muncul seorang penjaga dengan membawa seorang pria. Tak disangka, si kepala sekolah lalu memerintahkan muridnya untuk menghisap batang dari si pria itu. Namun, teman dari Dominika ini terlihat menangis dan akhirnya dia pun tak sanggup melakukan hal itu. Karena dia tidak bisa menjalankan perintah dari si kepala sekolah, dia pun dinyatakan tidak lulus oleh si kepala sekolah dan dia terancam gagal menjadi seorang agen mata-mata. Kemudian, ketika malam tiba, si kepala sekolah menyuruh para murid baru untuk menyambut murid senior yang habis tiba dari menjalankan suatu misi. Dan si kepala sekolah lalu menyuruh para murid baru untuk melayani seniornya itu. Di sini terlihat bahwa Dominika sedang bersama seorang pria di suatu kamar. Dan dia dengan berat hati lalu melayani seniornya itu. Setelah momen itu, ketika Dominika sedang mandi, tiba-tiba muncul seorang pria dari belakang. Dan pria itu lalu mencoba untuk memperkaos Dominika yang sedang mandi. Namun Dominika tak tinggal diam. Dia lalu melawan pria itu dan menghajarnya hingga membuatnya babak belur. Keesokan harinya, ketika sedang berada di kelas, Dominika disuruh maju oleh kepala sekolahnya. Kemudian, pria yang kemarin ingin memperkaos Dominika tiba-tiba datang ke kelas. Si kepala sekolah lalu menyuruh Dominika untuk melayani pria itu di depan teman sekelasnya. Dan jika Dominika menolak, dia akan tidak lulus dari sekolah ini. Akhirnya,
Dengan terpaksa, Dominika pun lalu menyanggupi perintah dari kepala sekolahnya itu. Dia lalu melepas semua pakaiannya dan menyuruh pria itu untuk melakukan hal itu kepadanya. Waktu pun berlalu. Singkat cerita, karena Dominika berhasil menyelesaikan semua pelatihan dan tidak pernah menolak perintah atasan, dia akhirnya lulus dari sekolah ini dengan nilai yang sangat memuaskan. Dan ini berarti Dominika sekarang sudah resmi menjadi seorang agen mata-mata Rusia. Dominika lalu bertemu dengan pamannya di suatu tempat. Di sana, dia lalu mendapatkan misi pertamanya. Misinya kali ini, dia disuruh mendekati seorang agen dari Amerika yang bernama Ned Nash agar dia bisa mengungkap seorang mall. Mall sendiri adalah sebutan bagi agen rahasia dari Amerika yang menyamar menjadi agen mata-mata di Rusia. Atau bisa dikatakan bahwa Mol adalah seorang agen mata-mata dari Amerika yang menyusup di pemerintahan Rusia. Setelah mencari berbagai informasi, akhirnya Dominika berhasil mengetahui sedikit tentang Ned. Ternyata orang ini sedang berada di Budapest dan dia sering mendatangi kolam renang pada sore hari. Beberapa hari setelah kedatangannya di Budapest, Dominika lalu memutuskan untuk mengunjungi kolam renang tempat biasa Ned berada. Ketika berada di sana, Ned melihat Dominika yang akan berenang dan dia merasa sangat terpukau dengan kecantikannya Dominika. Ketika Dominika akan pulang dari tempat itu, tanpa disangka Ned menghampirinya dan mengajak Dominika untuk berkenalan. Semenjak saat itu, mereka berdua menjadi semakin dekat dan sering menghabiskan waktu bersama untuk bermesraan. Mereka berdua sepertinya mulai saling jatuh cinta, dan di sini Dominika seperti tidak tega untuk mengkhianati Ned. Ternyata Ned tidak sebodoh yang Dominika kira. Selama ini dia sudah mengetahui bahwa Dominika adalah seorang agen mata-mata dari Rusia. Tetapi Ned tidak menangkap Dominika karena dia juga mulai jatuh cinta dengan Dominika. Dan Ned merasa bahwa dia bisa memanfaatkan Dominika. Suatu hari, Ned mengatakan ke Dominika kalau dia sudah tahu tentang identitas Dominika yang sebenarnya. Dominika pun tak menyangka akan hal itu. Di sini, Ned lalu memberikan tawaran ke Dominika untuk mengkhianati Rusia dan menjadi agen untuk Amerika saja. Ned juga mengatakan kalau dia sangat mencintai Dominika dan tak ingin berpisah dengannya. Ned lalu berjanji ke Dominika kalau dia mau membocorkan informasi rahasia dari Rusia, Dominika akan diberikan kebebasan untuk memulai kehidupan yang baru lagi. Dan juga semua biaya pengobatan ibunya akan ditanggung oleh CIA. Setelah memikirkan berbagai pertimbangan, akhirnya Dominika pun menerima tawaran dari Ned itu. Dan sekarang dia menjadi seorang agen mata-mata dari CIA yang tentunya tanpa sepengetahuan dari Rusia. Namun ternyata pemerintah Rusia sudah mengetahui bahwa Dominika telah berkhianat. Dan akhirnya selang beberapa hari Dominika pun ditangkap di Rusia. Di sana Dominika disiksa dan disuruh mengakui kalau dia telah mengkhianati Rusia. Tetapi Dominika menyangkal tuduhan itu. Dominika lalu meyakinkan pamannya kalau dia sengaja bergabung dengan CIA agar dia bisa mengungkap identitas Mol yang sebenarnya. Dia lalu meminta pamannya agar dikirim ke Budapest lagi untuk menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Di sini, Vanya sebenarnya percaya dengan apa yang dikatakan oleh keponakannya itu. Namun, dia tidak memiliki kewenangan untuk mengirim Dominika kembali ke Budapest agar bisa menyelesaikan misinya.
Dominika lalu menyuruh pamannya untuk menemui atasannya agar Dominika bisa menyelesaikan misinya di Budapest dan mengungkap identitas mall yang sebenarnya. Keesokan harinya, Vanya terlihat mendatangi atasannya untuk meyakinkannya bahwa Dominika tidak berkhianat. Dan dia lalu meminta izin untuk mengirim Dominika kembali ke Budapest. Sebenarnya, atasannya merasa ragu. Namun karena Jenderal Korchnoi membantu Vanya meyakinkan atasannya, akhirnya Dominika pun diizinkan untuk melanjutkan misinya. Jenderal Korchnoi sendiri adalah orang kepercayaan atasannya Vanya. Keesokan harinya, terlihat bahwa Dominika sudah berada di Budapest, dan dia lalu mendatangi Ned. Di sana, Ned terlihat sangat khawatir tentang kondisi Dominika. Namun Dominika meyakinkan Ned kalau dia baik-baik saja. Dominika lalu berkata ke Ned kalau dia ingin pergi dari Rusia dan ingin tinggal di Amerika bersama Ned di sana. Dominika juga meminta Ned untuk membantu mengeluarkan ibunya dari Rusia agar bisa tinggal bersamanya di Amerika. Ned pun lalu menyanggupi permintaan dari Dominika itu, dan mereka berdua lalu saling bermesraan. Di tengah malam, Dominika pun terbangun dari tidurnya, namun dia tidak melihat Ned di sampingnya. Tak lama berselang, Dominika melihat Ned yang sedang diserang oleh pria misterius di ruang tamu. Pria ini adalah orang yang membunuh Ustinov di awal film tadi. Dan dia adalah anak buah dari pamannya yang sangat berbahaya. Dominika lalu berpura-pura membantu pria misterius itu untuk mengikat Ned di kursi. Dan dia juga berpura-pura bertanya ke Ned tentang siapa identitas asli dari mall yang sebenarnya. Pria misterius ini mengira kalau Dominika berada di pihak Rusia. Namun tanpa disangka, ketika dia sedang lengah, tiba-tiba Dominika justru menyerangnya. Dan dengan segera, Dominika lalu melepaskan ikatan Ned dari kursi itu. Setelah terlibat perkelahian yang sangat sengit, akhirnya pria misterius ini pun berhasil dikalahkan. Karena perkelahian itu, Dominika mengalami luka yang lumayan serius, dan dia lalu dibawa ke rumah sakit. Keesokan harinya, ketika Dominika sedang merokok, tiba-tiba dia didatangi oleh Jenderal Korchnoi. Tak disangka, Jenderal Korchnoi lalu berkata ke Dominika kalau dia adalah mall yang selama ini dicarinya. Jenderal Korchnoi lalu meminta Dominika untuk menjadi mall yang selanjutnya, menggantikan dirinya. Di sini, Dominika sangat terkejut dan tak menyangka. Namun, dia kemudian menolak permintaan dari Jenderal Korchnoi itu. Karena jika dia menjadi mall yang selanjutnya, ini berarti Jenderal Korchnoi akan dibunuh oleh pemerintah Rusia. Dan ditambah lagi, Dominika sudah tidak ingin menjadi seorang mata-mata lagi. Dia hanya ingin hidup normal seperti kehidupannya dulu. Dominika lalu memberikan tawaran ke Jenderal Korchnoi untuk membantunya membuat seolah-olah pamannya adalah seorang mall. Dia melakukan hal ini karena ingin balas dendam ke pamannya yang telah membuat kehidupannya menjadi berantakan. Setelah mendengar cerita dari Dominika, akhirnya Jenderal Korchnoi pun menyetujuinya. Dan dia akan membantu Dominika untuk memanipulasi seolah-olah pamannya adalah seorang mall. Lalu diperlihatkan bahwa Dominika tiba-tiba menyerahkan diri ke polisi dan mengaku kalau dia adalah seorang agen mata-mata dari Rusia. Alhasil, dia pun lalu ditangkap oleh polisi karena Rusia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Hungaria yang merupakan sekutu dari Amerika. Dan ditambah lagi, spionase adalah merupakan kejahatan yang sangat dilarang di Hungaria. Kemudian, Dominika menghubungi pemerintah Rusia dan dia lalu berkata kalau sudah mengetahui identitas dari mall yang sebenarnya.
Dominika bersedia mengungkap identitas Mol yang sebenarnya, asalkan pemerintah Rusia mau membantu membebaskan dirinya yang sedang ditangkap di Hongaria. Pemerintah Rusia pun akhirnya menyanggupi permintaan dari Dominika itu. Lalu akan dilakukan pertukaran antara Mol dengan Dominika, di mana Mol akan dikembalikan ke agen CIA dan ditukar dengan Dominika yang sekarang sedang ditangkap oleh agen CIA di Hongaria. Akhirnya, tibalah hari di mana akan dilakukan pertukaran antara Mol dengan Dominika. Mol yang sudah ditangkap, kepalanya ditutupi dengan kain hitam dan dikawal untuk diserahkan ke agen CIA. Di sisi lain, terlihat bahwa Dominika juga dikawal oleh Ned untuk dikembalikan ke Rusia. Sebelum pertukaran itu dilakukan, Ned sempat berkata kalau dia merasa sangat kecewa dengan Dominika yang tidak jadi pergi ke Amerika dan lebih memilih untuk tinggal di Rusia. Padahal sebenarnya Ned bisa membantu Dominika untuk pergi dari Rusia. Namun Dominika hanya tersenyum ke Ned dan berkata kalau suatu hari nanti Ned akan mengerti mengapa Dominika memilih melakukan hal ini. Kemudian dari pihak Rusia membuka kain penutup kepala Mol dan terlihat wajah pamannya Dominika. Jadi berkat bantuan Jenderal Korchnoi, Dominika bisa memanipulasi pemerintah Rusia dengan memberikan dokumen palsu yang berisikan pengiriman uang dari Amerika dalam jumlah yang sangat besar ke rekening pamannya Dominika. Alhasil, pemerintah Rusia pun menangkap Vanya dan mencurigainya sebagai seorang Mol yang selama ini dicari. Kemudian, Dominika mengkonfirmasi kalau memang benar bahwa pamannya adalah seorang Mol. Dan para agen CIA pun juga berpura-pura mendukung ucapan dari Dominika itu. Lalu, pertukaran antara kedua belah pihak pun dimulai, di mana Dominika akan dikembalikan ke Rusia, dan Vanya yang dituduh sebagai seorang Mol akan dikembalikan ke Amerika. Namun tanpa disangka, saat pertukaran itu selesai, tiba-tiba pamannya Dominika ditembak mati oleh orang suruhan dari Jenderal Korchnoi. Dan itulah seluruh alur cerita dari film Red Sparrow, sebuah pembalasan dendam dengan ending yang tak terduga. Di akhir film, Dominika akhirnya berhasil keluar dari agen Rusia maupun agen CIA. Dan dia kini memulai kehidupan barunya dengan menjadi orang biasa. Semoga kalian terhibur dengan konten ini dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di konten-konten menarik lainnya di channel ini. See ya!